Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk menyempurnakan apa yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan membaca al-mulakhas al-fiqhi. Syekh Shalih hafizahullah, beliau mengatakan babun fi ma yalzamu man aftara li kibarin aw marad. Penjelasan apa yang wajib atas orang yang tidak berpuasa Ramadan li kibarin, karena usia, karena faktor usia yang sudah tua renta atau lanjut usia, au maradin, atau karena sakit. Innallaha subhanahu wa ta'ala aujaba shauma Ramadan 'alal muslimin adaan fi haqqi ghairi dawil a'dzar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan atas kaum muslimin agar ditunaikan pada bulan Ramadan jika mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki uzur. Wa qadha'an fi haqqi dzawil a'dzar, dan mewajibkan qadha di luar bulan Ramadan bagi mereka yang memiliki uzur. Alladzina yastati'una al-qadha fi ayamin ukhar, yaitu orang-orang yang mampu untuk mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Wa hunaka sinfun tsalits, tapi di sana ada golongan yang lain, golongan yang ketiga. La yastati'una siyama adaan wala qadha'an, golongan orang-orang yang tidak mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan, tidak mampu juga mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Kal kabiril harim, seperti lansia yang sudah tua renta, wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, selama belum pikun, orang tua atau lansia yang sudah tua renta itu selama belum pikun. Kalau sudah pikun maka ada kewajiban apa-apa. Sudah pikun. Wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, dan orang-orang yang sakitnya permanen tidak lagi bisa diharap sembuh. Fahadha sinf qad khaffafa Allahu anhu, golongan ini sudah Allah beri keringanan kepada mereka. Fa'aujaba alaihi badala siyam it'ama miskin, Allah wajibkan atas mereka sebagai ganti dari berpuasa dan qadha, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Angkul yaumin nisfu sa' min ta'am, setiap hari puasa yang tidak dia kerjakan diganti dengan makanan kadarnya setengah sa' atau 1,4 kilogram sampai 1,5 kilogram beras. Kalau 30 hari berarti dia kasih 45 kilo beras kepada orang miskin. Selama 1 bulan dia nggak puasa karena tadi sudah lansia dan tua renta, nggak mampu lagi puasa, tapi akalnya masih normal. Satunya lagi sakit yang tidak lagi bisa diharap sembuhnya, permanen sudah. Kalau mampu, ini kalau mampu membayar fidyah, kalau mampu membayar fidyah makanan tadi. Kalau nggak mampu maka dia berarti mustahik, termasuk golongan yang berhak menerima. Ini termasuk golongan fakir miskin. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, ini ada dua bacaan. Kalau yutiqunahu orang-orang yang mampu, dan bagi orang-orang yang mampu di awal Islam dulu boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan fidyatun ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Baca yang kedua, yutayyiqunahu wa 'alal ladzina yutayyiqunahu. Ini orang-orang yang tidak mampu. Ya, orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah makanan bagi orang miskin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa orang-orang yang enggak mampu ini? Huwa syekhul kabir wal mar'ah al kabirah. Dia ini seorang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, sudah lansia, dan keduanya la yastati'anan yasuma, keduanya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Falyut'ima makana kulli yaumin miskina, maka hendaknya dia memberi makan ya kepada orang miskin per hari dia tidak berpuasa. Ini baik kakek maupun nenek-nenek yang sudah lansia, sudah tua. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Wal maridul ladzi la yurjaburuhu min maradhihi fi hukmil kabir, dan orang yang sakitnya permanen tidak lagi bisa diharap sembuhnya, ya, maka statusnya sama dengan orang yang sudah lansia dan tua renta tadi. Fayut'imu an kulli yaumin miskina, maka dia juga diganti puasa dengan memberi makan orang miskin ya per hari yang dia tinggalkan. Wa amma man aftara li udhrin yazul, adapun orang yang tidak berpuasa Ramadan karena ada uzur yang bisa hilang uzurnya, kal musafir, seperti musafir, wal marid maradhan yurja zawaluhu, orang yang sakitnya ringan ya bakalan sembuh sakitnya ya. Fa inna kullam min haula yatahattam alaihi al-qadha, maka kewajiban masing-masing dari mereka itu adalah qadha. Bi an yasuma min ayyamin ukhar, yaitu dia berpuasa di hari-hari di luar Ramadan, alati aftara bi adadi ayyam alati aftaraha, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Qala ta'ala wa man kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhur. Siapa yang sakit atau safar lalu tidak berpuasa, maka dia ganti sejumlah hari-hari yang lain. Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang saya ikuti dalam masalah ini adalah wanita hamil dan menyusui itu termasuk orang yang memiliki uzur tetap, ya, seperti apa? Seperti kakek-kakek, seperti orang yang sakitnya tidak diharap sembuhnya tadi, ya, maka kewajibannya bukan qadha, tetapi wanita hamil dan menyusui apabila dia tidak berpuasa maka diganti dengan fidyah per hari, ya, setengah sa' untuk orang miskin, ya, per hari setengah sa' untuk orang miskin. Ya wallahu a'lam. Ya. Wal fitrul marid alladhi yadhurruhu shaum wal musafir alladhi yajuzu lahu qasr shalah sunnah. Ya. Orang yang sakit kalau dia berpuasa justru malah menambah berat sakitnya. Sunnah bagi dia untuk tidak berpuasa Ramadan. Demikian juga musafir. Apabila safarnya itu sudah memenuhi syarat dibolehkannya mengqashar salat, ya, dalam hal ini dalam mazhab para ulama yaitu minimal jaraknya 80 kilo ya, atau ya 16 firsah ya 4 barit ya 80 kilo kurang lebih 80 kilometer sudah dibolehkan qashar, dan safarnya safar mubah bukan safar maksiat, ya, maka boleh ya qashar dia, dan disunahkan untuk tidak berpuasa. Liqaulihi ta'ala fi haqqihim fa'iddatum min ayyamin ukhur. Fal yuftir wal yaqdi adada ma aftarah. Hendaknya dia kalau tidak berpuasa, hendaknya dia ya mengqadha sejumlah hari yang
dia tidak berpuasa. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyukai kemudahan buat kalian, ya, dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Wa Nabi SAW ma khuyyira baina amran ila ikhtara aisarahuma. Dan Nabi sendiri SAW apabila dihadapkan pada dua pilihan, ya, maka beliau akan memilih yang paling ringan di antara dua pilihan itu. Bahkan beliau mengatakan laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk, ya, ketakwaan, ya, memaksa diri berpuasa ketika sedang safar, ya. Kalau tetap berpuasa sah apa tidak? Wa in samal musafir awil marid alladhi yashukku alaihi shaum sahha shaumuhuma ma'al karahah. Kalau tetap berpuasa, musafir ataupun orang yang sakit itu meskipun berat, ya, tetap sah puasanya, hanya saja makruh, ya, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.